setiap bulan, yaitu P2K2. Masih ingat P2K2? Masih. Oke, biar lebih semangat sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdiri dulu. Jadi masih ingat ya yang IPK sama kita P2K2? Masih ya? Masih. Oke, biar saya coba satu kali, nanti baru kita bisa bersama-sama. Boleh ya? Boleh. Oke, seperti ini. P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Yes. Seperti ya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, 1, 2, 3. P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Yes. Jadi, oke, bisa. Materi yang akan saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini yaitu membantu anak sukses di sekolah. Jadi dalam materi ini ada beberapa hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara kita membantu anak kita untuk sukses di sekolah. Ada yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Karena materi ini masih modul pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi yang kita bahas hari ini adalah sesi keempat dari modul yang kita pelajari. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Bisa ibu apa materi sebelumnya? Menjadi orang tua yang baik. Oke, kasih tepuk tangan. Ada lagi yang masih ingat? Apa? Memahami perkembangan perilaku anak. Oke, boleh tepuk tangan. Ada lagi? Nah. Oke, teman-teman. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah bisa mengingat materi yang akan kami sampaikan sebelumnya. Nah, pada hari ini sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa materi kita dalam membantu anak sukses di sekolah. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memahami pentingnya pendidikan dan manfaat pendidikan sejak usia dini. Makanya bahwa pendidikan merupakan hak semua anak, terutama anak yang usia dini, ya, yang harus kita masukkan di lembaga pendidikan PAUD atau TK dan seterusnya. Sudah macam ni. Ano na si Mato may gikaw mo sa. Asa kalimatnya betul betul ada masalah. Kurang tak asa ipas sampai ay. Okay. Sakit soalnya, tidak apa-apa. Pendidikan usia anak dan membuat anak siap belajar. Apa pesan yang kita yang kamu dengar waktu dibisikannya? Pendidikan anak membuat anak yang dibisikkan Ibu Ina Arnes, kira-kira apa tadi yang dibisikannya sama Ibu? Membuat anak dini siap sekolah. Oke, tadi kan tadi saya bisikan sama ketua kelompok. Kira-kira dibisikkan sama ibu ketua kelompok tadi apa dia? Pergi ke SD atau anak yang sudah ke PAUD masuk SD, mana yang lebih menurut ibu mana yang lebih hebat lagi? Masuk ke PAUD lalu ke SD. Itu tepuk tangan. Inilah permainan kita pada hari ini. Apa yang dirasakan tadi waktu permainan ini? Apa yang dirasakan? Tadi waktu dibisikan apa yang dirasakan? Ada yang kasih tadi kira-kira yang dirasakan apa tadi Bu Ina?
Ibu, apa yang kamu rasakan di permainan ini? Enak atau gimana? Seru? Enak. Hah? Seru. Seru kan? Jadi sama halnya. Ya, pasti kita akan bahagia kalau seandainya kan dipautkan seperti itu. Diajari. Ada permainan. Kalau seandainya kita langsung masuk ke sekolah, pasti ada yang lebih yang ada di kota, mereka sudah paham sebelumnya. Sama hal dengan permainan ini tadi. Permainan tadi kan di situ kita lihat. Waktu saya bisikin kepada ketua-ketua kelompok, sudah oke, mantap. Karena sudah saya ajari. Pas waktu dibisikannya dari satu ke dua, oke lah masih kedua di belakangnya masih oke, masih ingat. Di belakangnya lagi, pasti udah beda lagi. Iya kan, udah beda lagi. Udah apa nih bedanya? Yang penting ada mirip-miripnya. Ada mirip-miripnya. Sama yang belum tahu juga kalau masuk sekolah, hanya dia tahu, oh ini pernah saya dengar begitu. Kalau sudah paham, hal biasa itu. Berdiri di depan hal biasa, ya kan kalau tahu. Kalau ditanya guru udah bisa menjawab, ada keberanian. Tapi kalau prosesnya masih belum lagi. Walaupun dia tahu, tapi masih ragu. Belum ada keberanian. Sama halnya dengan permainan ini. Permainan ini bagus sebagai contoh sama kita bahwa pendidikan usia dini adalah sangat penting bagi anak. Ya, sangat penting bagi anak. Semakin cepat, sebagai pesan dari permainan ini adalah semakin cepat anak mendapatkan pendidikan, maka akan semakin bermanfaat baik pada anak. Salah satu cara yang dilakukan orang tua adalah dengan memasukkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita, yang sudah dikerjakan, misalnya TK, IPAL, anak yang masih balita masuk ke usia ini. Jadi itulah manfaat dari dalam permainan ini. Ibu-ibu, kita lagi buat kelompok. Kita pakai kelompok yang tadi supaya bisa bergabung dengan kelompoknya dulu. Bergabung dengan kelompoknya. Silakan ceritakan dulu dengan kelompoknya masing-masing apa saja. Bergabung dengan kelompoknya apa saja yang kendala ibu memasukkan anaknya di PAUD atau di TK. Apa yang memberikan anaknya masuk ke PAUD? Kasih tanya. Ada. Oke. Kira-kira ibu apa yang ibu rasakan waktu anakmu kasih di PAUD? Yang saya rasakan pada saat saya mau kasih anak saya di PAUD, saya merasa senang dan bahagia karena saya melihat mereka sedang bermain sama kawan-kawan dan juga belajar bersama. Oke, kira-kira apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Manfaatnya ketika anak saya masuk ke PAUD, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Contohnya seperti dulunya tidak bisa menghitung atau mengenal huruf, dan setelah mereka masuk ke PAUD, maka mereka bisa menghitung, berani, dan juga mengenal huruf. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi itulah salah satu sesuatu yang dirasakan oleh ibu ini. Yang dirasakan tadi ibu bahwa memang di sekolah itu ada manfaatnya. Jadi ibu bukan hanya di PAUD juga. Yang penting juga walaupun anak bisa belajar di rumah, tetapi manfaat yang didapat dan yang dirasakan anak dan orang tua ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di lembaga anak usia dini akan lebih baik lagi. Jadi Ya kan, mabeno mabapaut. Yaga ulo moso, mabeno pasal bapaut ma omigo. Padahal aga yaga matunga hari, dia may lang ngalew. Madola contohnya mabege feawa po 5,000. Tapi kekurangan yaga saya lumayan mabege 5,000 doon. Ala kalau mana masih simpan 1,000. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi begini ibu, jika ibu mengalami kendala tentang biaya,
Maka salah satu cara ya, kan ada kendalanya tadi kan masalah keuangan. Salah satu caranya untuk mengatasinya adalah dengan mengurangi atau menghilangkan kebiasaan. Apa kebiasaan itu adalah jajan anak sehari-hari. Jadi bisa kita kurangi itu. Ya, karena masalah biaya tadi kendala anak untuk kita melihat nanti salah satu contoh nanti kita akan putar video adalah membantu bagaimana cara kita membantu sukses anak di sekolah ya, membantu anak sukses di sekolah. Kira-kira silakan diskusikan lagi, kira-kira ibu apa yang pernah kamu lakukan, ibu-ibu lakukan untuk agar anak kita sukses di sekolah. Silakan diskusikan apa yang pernah Anda lakukan sebagai orang tua kepada anak agar anakmu sukses di sekolah. Memberikan semangat dan pujian kepada anak. Nah, terutama ini kalau ada hal yang baik yang dilakukan anak, di sana politik kita untuk memberikan pengarahan kepada anak. Tetapi untuk membantu anak sukses di sekolah salah satu cara, karena dia dapat nilai yang bagus di sekolah. Kita berikan semangat sama dia, kita berikan pujian yang bagus. Ya, karena anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Memang sebagian dari kita memang kalau ada tugas PR anak di sekolah, sementara kita tidak tahu apa materi di sekolah itu karena belum pernah kita belajar, ya kan? Maka sepertinya kita tidak mempedulikan itu. Nah, seharusnya walaupun kita tidak mengerti, paling tidak kita bisa mendampingi anak kita. Kira-kira belajar apa? Kalau tidak ada kakaknya, kita minta kakaknya untuk berdiskusi. Kita minta kakaknya untuk membantu adiknya atau abangnya yang sudah sekolah. Supaya anak yang ada tulisan itu bisa terbantu dengan kita mengarahkan. Anak kita yang dewasa atau abangnya, adiknya, kakaknya. Bisa kita minta itu bantuan untuk membantu anaknya mendampingi dan mendekat itu. Itu salah satu cara kalau seandainya kita mau sukses anak kita di sekolah. Menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Itu salah satu contoh juga. Agar kita, guru, wali kelas, harus bekerja sama. Supaya kita bisa pantau terus kondisi-kondisi anak kita yang ada di sekolah. Jadi kalau seandainya tidak pernah kita jalan sama guru, kita tidak bekerja sama, bagaimana tahu kita anak kita baik di sekolah, apakah ke sekolah atau tidak, bagaimana situasi anak kita. Jadi ketika sudah kita jalin komunikasi dengan guru di mana tempat anak kita bersekolah minimal di kelas, maka semua dapat membantu kita dan dapat terbantu juga untuk sukses anak kita di sekolah. Gimana, semangat? Semangat. Oke. Kemudian Ibu, saya akan putar ada video. Kita akan putar video untuk bagaimana cara membantu anak sukses di sekolah. Boleh di-forward di sini. Coba bisa lebih dekat. Nilai badannya atas dan Kalau mau. Kasi winay. Wala, uy. badannya atas. Itu lagi. Atas yang sekali. Nilai lah Pak, atas. Madamnya eh. Bagi burung satu. Baru selesai. Kira-kira apa yang dirasakan Ibu dari video itu? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibu? Dia tetap mengajak Agus tetap ke sekolah dan berani kita belajar terus. Oke, nah itu adalah salah satu cara. Walaupun kita tidak mampu sebagai orang tua, tetapi untuk membantu anak kita sukses di sekolah, bisa secara mulai seperti itu menyampaikan supaya dia tetap semangat. Oke ya? Bisa kita lakukan di rumah? Bisa. Oke. Nah, tadi kan di materi kita membantu anak usia dini sukses di sekolah. Kemudian
poin berikutnya lagi adalah mengatasi anak yang tidak mau sekolah. Kan ada anak kita yang tidak mau sekolah juga. Kan pasti pertanyaan kita itu, bagaimana cara kita? Tadi kita lihat di dalam video itu tadi kan, di dalam video tadi memang ada di sana tidak mau dia sekolah. Ya, ada videonya bagaimana si Agus ini tidak mau sekolah. Nanti saya putar lagi videonya. Oke, kita putar videonya satu lagi. Bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau sekolah. Bisa lebih. Kalau ke meleleh kalau terlalu sebenarnya. Dan atas kehadirannya dalam pertemuan kelompok kali ini, jadi saya berharap ya sebagai orang tua untuk selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, dan silakan nanti praktik di rumah